Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Kombel Sang Surya Banggai SMA Muhammadiyah Lu. Semoga Bapak Ibu yang saat ini senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu hal yang urgen atau suatu hal yang penting bagi Bapak Ibu selaku pendidik baik dari tingkat dasar sampai pada tingkatan menengah. Perencanaan pembelajaran dirancang untuk memandu pendidik melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa tujuan pembelajaran yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang ada di alur tujuan pembelajaran. Di mana alur tujuan pembelajaran pendidik yang satu berbeda dengan pendidik lainnya meskipun mengajar peserta didik dalam fase yang sama. Oleh karenanya, rencana pembelajaran yang dibuat masing-masing pendidik pun dapat berbeda-beda terlebih lagi. Karena rencana pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor, di antaranya seperti peserta didik yang berbeda, lingkungan sekolah, faktor ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Adapun jenis rencana pembelajaran yang perlu kemudian kita ketahui itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua. Menurut buku panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024 pada halaman 22. Jenis rencana pembelajaran yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih kita kenal dengan RPP. Kemudian yang kedua, jenis rencana pembelajaran yang kedua adalah modul ajar. Baik, lanjut kita akan menjelaskan yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu RPP dapat dibuat dengan bentuk sederhana sehingga tidak menimbulkan beban administratif bagi pendidik dalam hal ini. Komponen minimum yang harus kemudian terdapat di dalam RPP itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat komponen tujuan pembelajaran. Yang kedua, memuat komponen langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, memuat komponen asesmen pembelajaran. Ketika pendidik telah memiliki 3 komponen ini dalam mengajar, maka sesungguhnya
ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Namun demikian, pendidik dapat mengembangkan RPP dalam bentuk yang lebih lengkap yang disebut dengan modul ajar. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan, langkah, asesmen, serta media pembelajaran yang dapat kemudian membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu atau lebih tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel, secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran, dan modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Oleh karenanya, sebelum merancang modul ajar, pendidik perlu kemudian mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, apakah merujuk pada RPP dan buku teks saja cukup atau perlu menggunakan modul ajar? Yang kedua, jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan, memodifikasi modul ajar yang disediakan, atau perlu membuat modul ajar baru? Apabila berdasarkan kedua pertanyaan di atas, pendidik menyimpulkan bahwa modul ajar tidak dibutuhkan atau modul ajar yang disediakan dapat digunakan dengan penyesuaian tertentu, maka ia tidak perlu merancang modul ajar yang baru. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan modul ajar, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh perencanaan pembelajaran yang tersedia atau mengembangkan perencanaan pembelajaran sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya pada Bapak Ibu yang telah menyimak Kombel Sang Surya Banggai SMA Muhammadiyah Luwuk. Semoga informasi yang telah disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.